Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Gacha di episode ke-43. Di episode sebelumnya diceritakan tentang kemunculan Semi 102 yang masih misterius. Untuk itu Hotaro, Sabi, dan Spanner pergi ke laboratorium Kongo untuk menyelidikinya. Tak diduga pencarian mereka perlahan mengungkap tentang masa lalu Sabimaru dengan kakaknya yang ternyata juga berkaitan dengan Semi itu. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Keesokan harinya, Minato akhirnya menyelesaikan bahan kimia untuk memulihkan Kudo dan Renge yang membeku. Namun tak diduga cairan itu tak sengaja mengenainya dan malah membuatnya ikut membeku seperti Renge dan Kudo. Sementara itu Hotaro dan teman-temannya melanjutkan penyelidikan mereka tentang Semi 102. Setelah direktur Mami sebelumnya berubah menjadi Malgam dan dikalahkan hingga membuatnya tak sadarkan diri, saat ia tersadar, Mami tiba-tiba panik dan memohon pada Hotaro dan yang lainnya agar mereka melindungi tempat itu dari Gurion yang ia rasa sudah mulai bergerak ke sana. Hal yang melatar belakangi Mami berpikir demikian adalah karena ternyata dahulu Mami pernah melakukan penelitian bersama Gurion. Namun karena ia menyadari Gurion sangat berbahaya, maka ia memutuskan untuk berpisah dan mendirikan laboratorium itu sendiri. Akan tetapi di satu sisi Kenichi bingung dengan apa yang sebenarnya Gurion incar di sana, karena penelitian mereka sebelumnya pun bahkan tak sempurna. Di saat yang sama tiba-tiba terdeteksi bahwa penghalang laboratorium itu sudah terbuka. Spanner yang menyadari kedatangan Gurion lantas bergegas untuk menyelidikinya disusul dengan Mami. Sementara Kenichi tak mengizinkan Sabi ikut campur karena ia merasa adiknya itu hanya akan menghambat pekerjaan mereka. Tak lama kemudian akhirnya Spanner menemukan Gurion. Seketika itu juga Gurion mengerahkan monster golem Germain untuk menghadapi Spanner. Di sisi berbeda, Hotaro bertanya pada Sabimaru tentang Semi 102 karena ia merasa bahwa Semi itu sebelumnya seperti ingin mengatakan sesuatu pada Sabimaru. Dari pertanyaan itu akhirnya Sabi mengungkap bahwa sebenarnya Semi bernama Kamedon itu adalah buatan ia dan kakaknya. Namun dalam penciptaan Semi itu, Kenichi merasa itu adalah sebuah kesalahan yang tak disengaja, sehingga ia meminta Sabimaru untuk merahasiakan hal itu dari siapapun. Namun anehnya sejak saat itu Kenichi mulai bersikap dingin padanya. Akan tetapi dari cerita itu Hotaro sadar bahwa kemungkinan yang membuat Kenichi bersikap dingin pada Sabi bukanlah tentang penciptaan Semi itu, melainkan sesuatu yang lain. Dan untuk meluruskan kesalahpahaman di antara mereka, Hotaro lantas meminta Sabi untuk mencari tahu langsung hal itu pada kakaknya. Terlebih lagi Sabi memang ingin memperbaiki hubungan mereka agar dapat seperti dulu lagi. Di sisi berbeda, pertarungan Spanner dan monster sebelumnya masih berlanjut. Saat ia terdesak, beruntungnya Hotaro muncul untuk membantunya. Sementara itu Sabi akhirnya menemui kakaknya di lab untuk meluruskan kesalahpahaman di antara mereka. Di percakapan mereka terungkap alasan mengapa Kenichi menjauhi Sabimaru. Hal itu ternyata disebabkan karena Kenichi merasa bersalah karena telah mengakui Semi ciptaan Sabimaru itu. Bahkan rasa bersalah itu membuatnya sedikit depresi. Di saat yang sama, sayangnya Gurion sampai di sana untuk mengambil isak ciptaan Kenichi. Dari situ Sabi akhirnya sadar bahwa sejak awal Gurion memang mengincar tablet itu dan bukanlah Semi 102. Sebelum Gurion pergi sebagai hadiah, Gurion pun mengubah Kenichi menjadi Malgam Kamedon. Sedangkan di pertarungan sebelumnya, Gacha dan Valparat akhirnya menyatukan kekuatan hingga akhirnya monster golem berhasil dikalahkan oleh kerjasama mereka. Saat keduanya menyusul ke lab, sayangnya situasi di sana sudah kacau karena Gurion. Bahkan mereka terpaksa harus menghadapi Kenichi yang telah diubah menjadi Malgam. Karena Arumi terjebak di dalam bangunan, maka Hotaro meminta Spanner untuk menyelamatkannya selagi ia menghadapi Malgam itu. Saat Sabi ingin menghalangi Gurion pergi, Gurion tiba-tiba mengubah isak buatan Kenichi menjadi Dread Driver. Dengan begitu ia dapat membangkitkan pasukan Dread Trooper yang dikendalikan oleh AI untuk menghabisi Sabimaru. Walau begitu, Sabi pun tak ingin menyerah hingga Hotaro pun meminjamkan Excalibur padanya untuk menghadapi Rider itu. Dengan pedang itu Sabi pun mencoba untuk bertarung walau kekuatannya tak sepadan. Melihat hal itu, Kenichi yang telah menjadi Malgam pun meminta Sabi untuk menyerah dan pergi dari sana. Sayangnya di sini Sabi tak ingin menyerah untuk membuktikan tekadnya pada Kenichi. Namun karena tak tega, lagi-lagi Kenichi berterus terang bahwa ternyata ia sengaja mengakui Semi 102 itu agar Sabi tak diincar oleh Gurion. Mendengar pernyataan itu, Sabi pun tetap tak menyalahkan Kenichi jika ia mengakui Semi itu.
Mengingat saat penciptaan terjadi, cincin alkemis Kenichi ikut bersinar, yang berarti semi itu tak sepenuhnya diciptakan oleh Sabimaru. Setelah mengetahui hal itu, Kenichi akhirnya sadar bahwa ternyata selama ini ia telah salah paham. Saat Kenichi lengah, akhirnya Gachat berhasil mengalahkannya dan menyegel semi Kamadon itu. Dengan bantuan semi itu juga, Dread Trooper juga berhasil dikalahkan oleh Sabimaru. Sayangnya saat pertarungan usai, Kamedon pun pergi dan menghilang. Dari kejadian itu, Hotaru sadar bahwa Kamedon memang sengaja ingin menyatukan kakak beradik itu agar berbaikan. Sementara di sisi berbeda, Arumi juga berhasil diselamatkan oleh Spanner setelah gadis itu mengirim titik lokasi melalui tablet isaknya. Seketika itu juga Kenichi dan Sabimaru akhirnya berbaikan. Saat kembali ke akademi, mereka terkejut melihat Minato, Renge, dan Kudo yang telah membeku. Namun berkat kekuatan semi Kesuzo, akhirnya mereka berhasil diselamatkan dari pembekuan. Sedangkan di markasnya, Gurion berterima kasih pada Atropos karena telah membangkitkannya kembali. Di sana Kloto pun sedikit terkejut melihat ikatan ayah dan anak itu. Selain itu, Gurion ternyata telah mengkopi kecerdasan tablet Isak dan memperbanyaknya. Dengan begitu, ia merasa impiannya untuk menciptakan dunia emas akan segera terwujud, lalu episode 43 pun selesai. Di preview episode selanjutnya telah terjadi keanehan pada ingatan Kanjiki. Lalu tampak Jellijah yang ingin membantu Kloto serta Hijiri yang disandra. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Gachat kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.